Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari Fatmawati, Prodi Teknik Informatika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, apa itu sistem, kedua, model umum dari sebuah sistem, ketiga, karakteristik sistem, keempat, klasifikasi sistem, kelima, apa itu sistem informasi, berikutnya contoh sistem informasi di sekitar Anda, dan yang terakhir, komponen sistem informasi. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Contohnya seperti sistem komputer. Pada komputer memiliki sistem operasi. Ya, itu merupakan sistem yang paling penting pada komputer karena jika sebuah komputer tidak memiliki sistem operasi, maka tidak akan bisa bekerja dengan baik. Yang berikut, model umum sistem. Model umum dari sistem terdiri dari masukan atau input, proses, dan keluaran atau output. Sebuah sistem bisa mempunyai banyak masukan dan banyak keluaran. Mungkin juga memiliki beberapa masukan dan keluaran. Sifat dan keterbatasan sistem membentuk sebuah bondari atau batasan. Sistem berada dalam bondari tersebut, sedangkan bagian luar bondari disebut lingkungan. Setiap sistem terdiri dari beberapa subsistem, dan subsistem terdiri pula atas beberapa sub-subsistem. Masing-masing subsistem dibatasi bondarinya. Saling keterkaitan dan interaksi antar subsistem disebut interface atau hubungan. Interface terjadi antara bondari dan berbentuk masukan atau keluaran. Yang berikut, karakteristik sistem. Yang pertama ada komponen sistem. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. B. Batasan sistem atau bondari. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. C. Lingkup luar sistem. Bentuk apapun yang ada di luar lingkup atau batasan sistem yang mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat juga merugikan sistem tersebut. D. Penghubung sistem atau interface. Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain. Keluaran suatu subsistem akan menjadi masukan untuk subsistem yang lain dan melewati penghubung. Dengan demikian terjadi suatu integrasi sistem yang membentuk suatu kesatuan. E. Masukan sistem atau input. Energi yang dimasukkan ke dalam sistem disebut masukan sistem yang dapat berupa pemeliharaan atau maintenance input dan sinyal atau signal input. F. Keluaran sistem atau output. Hasil energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain. G. Pengolahan sistem atau proses. Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sebagai contoh, sistem akuntansi. Sistem ini akan mengolah data transaksi menjadi laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak manajemen. H. Sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuan yang telah direncanakan. Yang berikut, klasifikasi sistem. A. Sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga makhluk hidup dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. Yang berikut, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang berikut,
sistem deterministik dan sistem probabilistik. Sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Sedangkan sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Yang berikut, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Lebih spesifik dikenal juga yang disebut dengan sistem terotomasi, yang merupakan bagian dari sistem buatan manusia dan berinteraksi dengan kontrol oleh satu atau lebih komputer, sebagai bagian dari sistem yang digunakan dalam masyarakat modern. Sedangkan sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Yang ada hanyalah relatively closed system atau secara relatif tertutup dan tidak benar-benar tertutup. Pembahasan yang berikutnya yaitu apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah gabungan yang terorganisasi dari manusia, perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komunikasi dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam organisasi. Contoh sistem informasi di sekitar Anda. Di sini saya mengambil contohnya yaitu video call. Nah, video call ini adalah sistem informasi yang tempat penerapannya ada di handphone. Cara kerjanya sangat luar biasa, mudah, tinggal mendownload aplikasi yang menyediakan fasilitas video call seperti WhatsApp. Nah, selanjutnya tinggal melakukan pendaftaran melalui nomor telepon. Pada zaman sekarang banyak aplikasi yang sudah menyediakan fasilitas video call, bahkan fasilitas tersebut sudah merupakan bawaan dari handphone. Biasanya fasilitas video call ini menjadi satu dengan aplikasi chatting yang menggunakan kode internet sebagai sarananya. Sehingga untuk melakukan video call ini, pastikan kamu memiliki koneksi internet. Yang berikut komponen sistem informasi. 1. Komponen input. Input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang kedua, komponen model. Kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang memproses data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Output informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang berikut, komponen teknologi. Teknologi merupakan alat dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan output, dan memantau pengendalian sistem. Yang berikut, komponen basis data. Komponen basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan yang tersimpan di dalam komputer dengan menggunakan software database. Dan yang terakhir, komponen kontrol, pengendalian yang dirancang untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem informasi. Nah, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.